Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakut Irsyahadi, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul komposisi pikiran dan perasaan dalam diri, serta kekuatan kreatif self. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian pikiran dan perasaan. Kemudian yang kedua, komposisi pikiran dan perasaan dalam diri. Kemudian yang ketiga, yaitu kekuatan kreatif self. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pikiran dan perasaan. Pengertian berpikir. Menurut Floyd Ulrich dalam bukunya Psychology and Life, mengemukakan bahwa berpikir merupakan unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol, sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Kemudian menurut Plato, bahwa aktivitas itu sifatnya ideasional, jadi bukan motoris, walaupun dapat disertai oleh kedua hal itu. Berpikir itu menggunakan abstraksi idealis. Menurut Surya Brata, tahun 2004. Kemudian pengertian perasaan. Perasaan merupakan gejala yang umumnya berhubungan dengan gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf, menurut Sumardi Surya Brata. Kemudian menurut pendapat ahli lain, yaitu perasaan merupakan suatu keadaan, kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang dialami dalam keadaan senang maupun tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa bersifat subjektif. Kemudian selanjutnya, komposisi pikiran dan perasaan. Diri merupakan komposisi pikiran dan perasaan yang menjadi kesadaran seseorang mengenai eksistensi individualitasnya, pengamatannya tentang apa yang merupakan miliknya, pengertian mengenai siapa dia, perasaan tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan segala miliknya, menurut James pada tahun 1902 dalam Jesserlin 1954. Komposisi berpikir menurut Rahmat pada tahun 1904, yaitu dibagi menjadi dua komposisi berpikir. Yang pertama yaitu berpikir autistik, lebih tepatnya disebut melamun. Contoh berpikir autistik antara lain menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Kemudian yang kedua yaitu berpikir realistik atau sering pula disebut reasoning atau nalar. Adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Kemudian Floyd Ulrich pada tahun 1967 membagi tiga macam berpikir realistik. Yang pertama yaitu berpikir deduktif, adalah mengambil kesimpulan dari dua pernyataan. Yang pertama merupakan pernyataan umum. Kemudian yang kedua yaitu berpikir induktif, adalah menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau data yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir evaluatif, berpikir secara kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Kemudian komposisi perasaan menurut Sumardi Surya Brata pada tahun 1987. Yang pertama yaitu perasaan indria, terdiri dari perasaan keinderaan atau sensoris, perasaan yang timbul waktu indera kita menerima stimulus. Kemudian perasaan vital atau kehidupan, yaitu perasaan yang bergantung kepada keadaan tubuh kita sesuai waktu, misalnya merasa lemas ketika sedang sakit. Kemudian perasaan tanggapan, yaitu perasaan yang mengiringi apabila kita menangkap sesuatu keadaan. Misalnya, seseorang akan merasa senang sekali apabila ketika mengecek saldo ATM dan isinya masih banyak. Kemudian perasaan insting, yaitu perasaan yang mengirim suatu insting yang sedang timbul. Kita akan merasa senang ketika kita
akan membeli suatu barang di toko dan barang di toko tersebut masih banyak. Nah, kemudian selanjutnya perasaan luhur atau rohani terdiri dari perasaan keindahan. Perasaan keindahan ini terdiri dari dua macam. Ada perasaan keindahan negatif dan ada perasaan keindahan positif. Kemudian selanjutnya perasaan intelek, yaitu perasaan yang timbul sebagai akibat dari hasil intelek. Misalnya, kalau kita berhasil memecahkan masalah, maka yang timbul adalah rasa senang, dan sebaliknya, ketika kita tidak dapat memecahkan masalah, akan timbul rasa tidak senang. Kemudian selanjutnya perasaan kesusilaan, yaitu perasaan yang timbul karena indera kita menerima rangsangan susila atau jahat. Kemudian perasaan ketuhanan, yaitu perasaan yang timbul dalam mengetahui adanya Tuhan. Misalnya, seseorang akan merasa aman ketika ia merasa bahwa Tuhan selalu melindunginya. Perasaan diri ada dua macam, yaitu perasaan diri positif dan negatif. Perasaan diri positif yaitu perasaan yang timbul jika ia dapat berbuat yang sama atau lebih dari orang lain. Kemudian perasaan diri negatif yaitu perasaan yang timbul kalau tidak dapat berbuat seperti atau mendekati orang lain. Kemudian perasaan simpati yaitu perasaan yang timbul karena orang lain mengalami rasa senang atau tidak senang. Kemudian yang terakhir yaitu perasaan sosial, yaitu perasaan yang timbul karena melihat keadaan masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kekuatan kreatif self. Dalam buku karya Al-Wisol pada tahun 2006, self kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku penggerak utama yang membawahi dua kekuatan dan konsep-konsep lainnya. Kekuatan yang pertama yaitu heredity dan yang kedua yaitu lingkungan. Diri kreatif bersifat padu, konsisten, dan berdaulat dalam struktur kepribadian. Menurut Adler, keturunan memberikan kemampuan tertentu dan lingkungan memberikan impresi atau kesan tertentu. Kesimpulannya dari self-kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamik, menyatu, personal, dan unik. Diri kreatif memberi arti kepada kehidupan, menciptakan tujuan atau sarana untuk mencapainya. Kemudian yang terakhir yaitu belajar sikap. Belajar didefinisikan sebagai suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya akan menjadi lebih baik, dan sebaliknya bila ia tidak belajar, maka responnya akan menurun. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku potensi atau perilaku sebagai hasil pengalaman atau praktek yang diperkuat. Belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian sikap. Sikap merupakan suatu respon terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh keyakinan dan pengetahuan terhadap objek tersebut. Menurut Helpman, sikap merupakan keseluruhan sistem dari komponen-komponen kognitif, afektif, behavioral, di mana di dalamnya terdapat aspek evaluasi. Dalam hal ini, sikap diartikan sebagai kesiapan merespon atau bertingkah laku dengan cara-cara tertentu, dan kesiapan itu dipengaruhi oleh aspek pikir, keyakinan, komponen kognitif, perasaan kognitif atau negatif terhadap suatu objek atau komponen afektif. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.